Kali ini kita akan membahas tentang gangguan spektrum skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Saya akan membagi penjelasan tentang topik ini ke dalam dua bagian. Di minggu ini saya akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri utama dan penyebab gangguan spektrum skizofrenia. Sedangkan di minggu mendatang saya akan membahas tentang prevalensi, dampak hingga penanganan dan pencegahannya. Gangguan spektrum skizofrenia merupakan sekelompok gangguan mental yang ditandai oleh gangguan berat dalam cara seseorang memandang realitas, berpikir, merasakan emosi, dan berperilaku. Gangguan ini termasuk dalam kategori gangguan psikotik yang secara umum ditandai oleh kondisi kehilangan kontak dengan kenyataan, sehingga individu sulit membedakan antara apa yang nyata dan yang tidak. Secara lebih spesifik, psikosis dapat muncul dalam beberapa bentuk utama. Pertama, halusinasi, yaitu persepsi sensorik yang terjadi tanpa adanya rangsangan eksternal, seperti mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Kedua, delusi, yaitu keyakinan yang salah dan tidak dapat diubah, meskipun ada bukti yang bertentangan, misalnya merasa dikejar atau memiliki kekuatan luar biasa. Ketiga, gangguan berpikir, yang ditandai dengan pola pikir yang tidak teratur, sulit mengikuti alur logika, dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Menurut panduan diagnostik DSM-5, gangguan dalam spektrum ini mencakup beberapa jenis gangguan yang memiliki karakteristik dan durasi gejala yang berbeda. Namun semuanya melibatkan gangguan psikosis. Gangguan-gangguan tersebut meliputi skizofrenia yang merupakan gangguan utama dengan gejala psikosis yang menetap dan kronis, gangguan skizofreniform yang memiliki gejala mirip skizofrenia tetapi dengan durasi yang lebih singkat, gangguan skizoafektif yang merupakan kombinasi antara gejala skizofrenia dan gangguan mood seperti depresi atau mania, gangguan delusi yang ditandai oleh adanya delusi yang menetap tanpa gejala psikosis lain yang dominan, gangguan psikotik singkat yaitu gangguan psikosis yang berlangsung dalam waktu singkat dan biasanya dipicu oleh stres berat, serta gangguan psikosis yang diinduksi oleh substansi atau medis, yaitu gangguan psikosis yang muncul akibat penggunaan obat-obatan, zat tertentu, atau kondisi medis. Meskipun setiap gangguan dalam spektrum ini memiliki ciri khas dan durasi gejala yang berbeda, kesamaan utama mereka adalah adanya gangguan psikosis yang menyebabkan perubahan signifikan dalam cara individu memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Gangguan spektrum skizofrenia memiliki ciri-ciri utama yang terbagi menjadi 3 kelompok gejala, yaitu gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Ketiga kelompok ini menggambarkan berbagai aspek gangguan yang dialami individu, dan pemahaman mendalam tentang masing-masing kelompok sangat penting untuk mengenali dan menangani gangguan ini secara efektif. Gejala positif merupakan manifestasi yang menambah pengalaman atau perilaku yang tidak biasa pada individu. Ini adalah gejala yang paling mudah dikenali karena menonjol sebagai sesuatu yang berlebihan atau tidak normal dibandingkan dengan perilaku atau pengalaman orang pada umumnya. Contoh paling umum dari gejala positif adalah halusinasi, terutama halusinasi pendengaran, di mana seseorang mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada di lingkungan sekitar. Selain itu, terdapat delusi, yaitu keyakinan yang salah dan tidak dapat diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Delusi ini bisa berupa delusi paranoid seperti merasa dikejar atau diawasi orang lain, atau delusi grandios, di mana individu merasa memiliki kekuatan atau kemampuan luar biasa. Gejala positif lainnya adalah gangguan berpikir yang membuat pola pikir menjadi tidak teratur, sulit mengikuti alur pembicaraan, dan berpikir yang tidak logis. Terakhir, ada juga perilaku motorik abnormal yang bisa berupa agitasi, gerakan kaku, atau perilaku aneh yang tidak sesuai dengan situasi. Berbeda dengan gejala positif yang menambah perilaku abnormal, gejala negatif justru menunjukkan hilangnya fungsi atau kemampuan yang biasanya ada pada individu yang sehat. Gejala ini seringkali lebih sulit dikenali dan diatasi karena cenderung membuat individu tampak menarik diri atau kehilangan motivasi. Salah satu gejala negatif yang umum adalah alogia, yaitu penurunan kemampuan berbicara, di mana individu berbicara sangat sedikit atau dengan cara yang tidak jelas. Ada juga afolisi, yaitu hilangnya motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari,
sehingga individu tampak pasif dan kurang inisiatif. Anhedonia adalah ketidakmampuan merasakan kesenangan dari aktivitas yang biasanya menyenangkan, sehingga individu kehilangan minat pada hal-hal yang dulu mereka sukai. Selain itu, terdapat emosi datar, di mana ekspresi wajah dan suara menjadi datar, kurang menunjukkan respons emosional yang sesuai dengan situasi. Gejala kognitif merupakan gangguan pada fungsi-fungsi mental yang berkaitan dengan pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Gangguan ini sering menjadi penyebab utama kesulitan individu dalam menjalani kehidupan sosial dan pekerjaan. Beberapa aspek kognitif yang terganggu meliputi kesulitan dalam memusatkan perhatian, sehingga individu sulit berkonsentrasi pada tugas atau percakapan. Memori kerja juga terganggu, yang berarti individu kesulitan mengingat informasi yang baru saja diterima untuk digunakan dalam waktu singkat. Selain itu, fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah juga mengalami gangguan, sehingga individu sulit mengatur aktivitas sehari-hari dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Gangguan spektrum skizofrenia merupakan kondisi yang sangat kompleks dan bersifat multifaktorial. Artinya, penyebabnya melibatkan interaksi yang rumit. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada risiko seseorang mengalami gangguan spektrum skizofrenia adalah faktor genetik. Risiko ini meningkat secara signifikan jika terdapat riwayat keluarga dengan skizofrenia. Studi pada kembar menunjukkan bahwa faktor genetik dapat berkontribusi hingga sekitar 80% terhadap kemungkinan seseorang mengembangkan gangguan ini. Hal ini menunjukkan bahwa gen memainkan peran penting dalam kerentanan terhadap gangguan, meskipun gen tunggal tidak dapat menjelaskan seluruh gambaran penyakit ini. Kombinasi berbagai gen dan interaksinya dengan faktor lain sangat menentukan. Gangguan ini juga berkaitan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama dopamin dan glutamat. Dopamin adalah neurotransmitter yang berperan dalam pengaturan mood, motivasi, dan persepsi realitas. Ketidakseimbangan dopamin dapat menyebabkan gejala psikosis seperti halusinasi dan delusi. Selain itu, glutamat yang berperan dalam fungsi kognitif dan komunikasi antar neuron juga mengalami gangguan yang berkontribusi pada gejala kognitif dan negatif. Penelitian neuroimaging telah menunjukkan adanya perubahan struktural dan fungsional di otak penderita, seperti penurunan volume hipokampus dan korteks prefrontal yang berperan dalam memori, pengambilan keputusan, dan pengendalian emosi. Gangguan spektrum skizofrenia juga dapat dipengaruhi oleh gangguan selama masa perkembangan otak, terutama pada masa prenatal dan masa kanak-kanak. Misalnya, infeksi virus pada ibu hamil, malnutrisi, atau paparan zat berbahaya selama kehamilan dapat meningkatkan risiko gangguan ini pada anak yang dikandung. Selain itu, trauma atau gangguan perkembangan otak pada masa kanak-kanak juga dapat menjadi faktor predisposisi yang memperbesar kemungkinan munculnya gejala di kemudian hari. Faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam memicu atau memperburuk gejala gangguan spektrum skizofrenia. Stres berat, trauma masa kecil, dan isolasi sosial merupakan faktor psikososial yang dapat memicu timbulnya gejala psikosis pada individu yang rentan. Selain itu, penggunaan narkoba terutama ganja dan stimulan telah terbukti meningkatkan risiko munculnya gangguan ini atau memperparah gejala yang sudah ada. Interaksi antara faktor lingkungan dan predisposisi genetik ini sangat kompleks dan menjadi fokus utama dalam penelitian terkini. Dengan memahami bahwa gangguan spektrum skizofrenia disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, kita dapat lebih bijak dalam pendekatan diagnosis, pencegahan, dan terapi yang holistik. Sampai di sini dulu untuk pembahasan minggu ini. Kita akan lanjutkan bagian kedua di minggu mendatang. Silakan subscribe channel ini supaya Anda tidak tertinggal informasi yang bermanfaat tentang kesehatan mental. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.